Oke, selamat datang kembali di Rakat Capital Reveals episode ke-43. Kali ini gue akan membahas mengenai nasib IHSG yang setelah turun 7 hari 7 malam. Sebenarnya waktu episode 42 tuh gue bikin kan IHSG memasuki fase bearish, tapi gue nggak nyangka bahwa penurunannya secepat itu gitu. Langsung aja kita lihat chart dari IHSG ya. Oke, di chart IHSG ini kan sebenarnya kemarin gue udah bikin hampir sama banget chartnya kayak yang gue gambar sekarang di IHSG ini, bahwa kemungkinan besar IHSG akan mencapai di level 6.100-an, kemudian di level keduanya 5.800-an gitu. Dan kedua level ini sudah tercapai di minggu lalu gitu. Dan gue kan waktu di episode 42 itu gue bilangnya bahwa ISG kemungkinan bisa mencapai 6.100 atau 5.800-an itu dalam jangka waktu beberapa bulan mendatang, bukan dalam 1 minggu dihajar habis langsung turun semua gitu. Gue nggak nyangka juga akan secepat itu. Jadi ya karena sudah kejadian ya mau nggak mau kita harus predik gimana ISG ke depannya gitu loh, apakah akan rebound atau tidak. Dan kalau kita lihat di sini bahwa dengan candle yang hampir penuh seperti ini, kemungkinan besar IHSG itu di hari Senin itu bisa melanjutkan penurunannya. Tapi, ada tapinya nih. Kalau misalnya IHSG itu mau rebound ya, IHSG itu harus boleh turun pada saat pembukaan turun, kemudian IHSG itu pada menjelang tengah sesi ataupun akhir sesi kembali rebound dan membentuk doji. Maka bisa kita pastikan bahwa di level 5.800 ISG itu memang terdapat support kuat di 5.800 dan itu pun besar bisa jadi valid kalau misalnya si ISG berhasil membentuk doji di hari Senin mendatang. Itu skenario indahnya ya. Kalau skenario buruknya adalah ISG melewati level dari 5.800 terus turun 5.700 bahkan mencapai level selanjutnya di 5.655. Itu lain lagi ceritanya akan menjadi sangat berbeda kalau kayak seperti itu gitu. Tetapi kalau misalnya ISG eh, seperti yang skenario pertama, maka besar kemungkinan ISG bisa rebound di hari Selasa ataupun hari Rabu. Kalaupun nanti di hari Senin itu langsung rebound, ya itu bagus. Tapi dengan candle yang penuh seperti ini, kemungkinan besar ISG masih akan turun lagi sih di hari Senin. Kemungkinan sekali lagi sih kalau menurut gue ya. Mudah-mudahan prediksi gue salah dan ISG hari Senin itu langsung rebound. Itu harapan kita semua gitu. Cuman kalau misalnya jelek-jeleknya, kalau misalnya ISG itu hari-hari Senin itu kembali turun, at least tuh ISG membentuk doji dulu dah di hari Senin, kemudian di hari Selasanya baru naik lumayan gitu. Dan naik lumayan itu paling ke level 6.141-an. Kita udah lihat ISG dan kalau kita lihat ISG ini sebenarnya jaraknya turunnya berapa persen sih sebenarnya? Kalau kita lihat di sini, ISG itu turunnya sekitar 9,8% atau hampir 10%-an lah ya, bisa dikatakan. Jadi ISG itu dari titik tertingginya di 6.500 sampai di 5.860-an itu ISG kira-kira udah turun 10%. Dengan penurunan 10% ini dalam jangka waktu 1 bulan aja ya, itu sebenarnya lumayan sangat besar sebenarnya untuk ukuran IHSG. Meskipun pada awal bulan ternyata memang IHSG itu dibukanya di level sekitaran di 6 ribuan ya, jadi hampir mirip dengan level penutupan kemarin. Makanya Januari itu IHSG minus 1,95%. Karena di beberapa bulan sebelumnya di Oktober, November itu IHSG naik cukup signifikan dan Desember ya 3 bulan berturut-turut IHSG naik secara signifikan. Jadi kalau menurut gue sih wajar IHSG turun di bulan Januari ya. Meskipun gue nggak nyangka juga sendiri bahwa penurunan ini bisa nyampe 10% dari titik tertingginya di 6.500. Ngomong-ngomong soal IHSG kita juga harus bahas mengenai dari Dow Jones. Dow Jones ini sebenarnya juga kalau kita lihat secara Fibonacci ini apa? Gua samain Fibonacci mulai startnya di bulan Junian ya. Kalau IHSG kan sama tuh di bulan Juni. Jadi untuk sorry.
di bulan Juni, jadi gue samain aja untuk ke IHSG si Dow Jones-nya di bulan Juni juga. Jadi gue tarik si Dow Jones dari 25.000 sampai di level 31 ribuan dan dapatlah hasil kira-kira bahwa si Dow Jones ini udah berada di 29.900-an. Dan kalau misalnya si Dow Jones sendiri rebound, maka lumayan level supportnya di 29.900-an ini berarti lumayan kuat sebenarnya. Dan kalau kita bandingkan dengan penurunan IHSG yang mencapai turunnya sekitar 10%-an, ini Dow Jones ini penurunannya kalau kita lihat, sorry, terbalik ya. Penurunannya sekitar baru 4%-an, sedangkan IHSG udah sekitar turun 10% ya. Si Dow Jones baru turun 4%-an. Kalau misalnya Dow Jones di hari Senin nanti bisa berhasil rebound, maka itu pertanda bagus buat IHSG gitu. Mengingat di Jumat kemarin itu dia turunnya lumayan juga ya. Turunnya lumayan sehingga membentuk support di kisaran 29.900 dan kalau berjalan sesuai skenario si Dow Jones-nya rebound, kemudian IHSG juga bisa rebound lagi. Karena memang Dow Jones adalah indikator dari market-market bursa di seluruh dunia ya. Jadi kalau misalnya Dow Jones turun secara signifikan ya mau nggak mau pasti kemungkinan besar market di seluruh dunia juga akan turun secara signifikan juga. Jadi kalau misalnya berdasarkan dari titik-titik support yang udah kita lihat, peluang untuk rebound sebenarnya bagi IHSG itu lumayan besar kalau kita lihat. Mengingat dari Dow Jones yang udah ada di supportnya di 29.900, kemudian ISG juga udah di support di 5.856. Jadi kalau misalnya nggak ada aral melintang antara Senin membentuk doji atau Senin langsung rebound dan hari Selasa itu ya menurut secara teori ya kemungkinan besar ISG akan rebound. Ya mudah-mudahan aja itu yang terjadi ya dan prediksi gue benar gitu. Jadi kita semua bisa happy gitu. Dan untuk reboundnya sampai berapa sih IHSG kira-kira? Itu jujur gue belum tahu ya. Paling untuk sementara target kita di 6.141 dulu untuk IHSG. Kita jangan jauh-jauh dulu kembali ke 56.500 atau gimana. Kita capai dulu deh 6.141. Dan bagi yang nyangkut di saham-saham blue chips, ya simpen aja menurut gue. Karena IHSG udah turun hampir 10% dan kemungkinan reboundnya juga udah tinggal sedikit lagi sih. Kalau cut loss sekarang justru ya percuma. Maksudnya pada saat IHSG naik ya saham blue chips pasti juga akan naik secara signifikan juga. Contohnya BRI, BCA, Bank Mandiri, BNI, kemudian ICBP, INDF, Unilever, Telkom. Itu saham-saham itu pasti akan naik secara signifikan juga ketika IHSG itu rebound. Makanya kalau blue chips di saat-saat minor koreksi seperti ini ya gak usah dijual gitu, mendingan ya tungguin aja. Toh secara apa ya? Kalau kita lihat secara dari garis besarnya sih ISG masih terbilang bullish kalau kita lihat di sini. Kalau kita lihat tarik dari April ya ISG masih sebenarnya masih lumayan bullish. Kemudian kalau kita lihat titik supportnya itu kita lihat di sini. Kalau kita lihat ambil titik supportnya dari bulan Juni, ya itu masih bilang oke lah, masih bullish lah. Kalau kita lihat lebih jauh lagi dari apa dari April ya masih lumayan oke lah sebenarnya, masih bisa dikatakan bullish lah ya, karena mengingat supportnya masih terus naik gitu. Jadi ya berdoa saja semoga prediksi ini dan harapan kita semua ya IHSG berhasil rebound. Dan mungkin itu dulu dari gue untuk prediksi IHSG setelah turun 7 hari 7 malam. Disclaimer aja, skala rekomendasi dan analisis saham maupun indeks harga saham gabungan oleh Rakyat Kapitalis melalui YouTube dan podcast hanyalah opini pribadi. Kami tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang Anda alami dari aktivitas investasi yang Anda lakukan. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube Rakyat Kapitalis. Jangan lupa untuk follow Twitter kita di Rakyat Kapitalis. Dan kalau ada pertanyaan bisa email kita juga di rakyatKapitalis@gmail.com atau kalian bisa sampaikan pertanyaan melalui Twitter kita. Gue Farhan, pamit undur diri dulu. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye.